Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Lianawati. Nah, di kelas 10 untuk matematika peminatan itu saya yang mengajarnya. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat eksponensial. Sebelumnya saya sudah mempost mengenai cakupan materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini, yaitu ada dua, yaitu eksponensial sama logaritma. Yang pertama kita akan membahas mengenai eksponensial, yaitu sifat-sifatnya. Sebelum itu, saya akan menampilkan beberapa subbab yang akan kita bahas di bab 1 ini. Yang pertama, sifat-sifat eksponensial. Yang kedua, grafik fungsi eksponensial, di mana itu adalah tujuan kita dalam bab ini. Yang ketiga adalah persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Baik, kita mulai sifat-sifat eksponensial. Sebelumnya, kalian waktu kelas 9 kan sudah belajar tuh mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang mana artinya itu perkalian berulang. Jadi seperti pada layar, bisa kalian baca, pangkat bulat positif. Kenapa ada namanya pangkat bulat positif? Karena nanti ada pangkat bulat negatif dan pangkat pecahan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif itu seperti pada layar, untuk A, anggota himpunan bilangan real, dan N, anggota himpunan himpunan bulat positif, maka A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali sampai titik-titik itu sampai terakhir kali A. Artinya di sini A-nya itu dia sebanyak N. N faktor itu artinya pangkat. Jadi N itu adalah pangkat. Misal kalau saya punya 2 pangkat 3, artinya 2-nya itu nanti saya akan kalikan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kenapa dikalikan sebanyak 3 kali? Karena dia berpangkat 3. Jadi pangkat 3 itu artinya mengalikan bilangan pokok 2 itu sebanyak 3 kali. Jadi 2-nya itu berulang sebanyak 3 kali dan kalian kalikan. Nah, banyak siswa yang menjawab 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 3. Nah, ini salah. Oke? Jadi, 2 pangkat 3 itu tidak sama dengan 2 kali 3. Karena 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Semoga bisa dipahami karena sudah kalian pelajari waktu SMP atau MTS. Nah, A pangkat N itu dibaca A pangkat N. Jadi simbol yang pertama ini saya bahas itu A pangkat N. Ya, jadi angka di atas sebelah kanan itu artinya pangkat. Didefinisikan dengan perkalian berulang. Oke? Sebanyak pangkatnya itu. Nah, terus A itu apa? A itu adalah bilangan pokok atau bisa disebut basis. Sedangkan N itu adalah pangkatnya. Ingat, A itu adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Nah, contoh, misal saya punya 2 pangkat 3 seperti tadi. Artinya, maaf itu tergeser, artinya 2 kali 2 kali 2 itu sebanyak 3 faktor. Jadi, 3-nya itu diperoleh dari pangkat, ini pangkat. 2 yang di sini itu adalah bilangan pokoknya. Oke, next, nomor 2. Jika saya punya buka kurung, min setengah, min 1/2 pangkat 5, itu menjadi min setengah kali min setengah kali min setengah sampai dia 5 kali. Karena pangkat 5, maka dia
dikalikan sebanyak 5 kali. Bilangan pokoknya adalah min setengah. Nah, next. Sekarang kita bahas mengenai pangkat bulat 0. Ya, ingat, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, positif, sama 0 di tengah-tengah bilangan positif dan negatif. Jadi, 0 itu bisa disebut bulat positif, bilangan bulat positif. Nah, sekarang bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya itu, ya, kalau dia pangkat bilangan bulat pangkat 0, ya, rumusnya itu simple dan gampang untuk diingat. Berapapun angkanya, berapapun bilangan pokoknya, kalau dia pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Jadi contohnya yang A, 5 pangkat 0 jawabannya 1. Min 3 pangkat 0 jawabannya 1. Terus itu yang C, setengah pangkat 0 jawabannya 1. Misalkan saya punya akar 5 pangkat 0, itu jawabannya juga, pangkat 0, itu juga jawabannya sama dengan 1. Misalkan saya punya 0,000001, pangkat 0 itu juga jawabannya 1. Jadi berapapun bilangan pokoknya, kalau dia pangkatnya 0, maka dia jawabannya 1. Oke, next. Sekarang kita bahas mengenai pangkat bulat negatif. Kalau tadi pangkat bulat positif itu bisa sebagai definisi bilangan berpangkat. Sekarang kita bahas mengenai pangkat bulat negatif. Jadi jika A anggota himpunan bilangan real, ingat, bilangan real itu semua jenis bilangan. Artinya, misalkan negatif 1, 0, 12, setengah, akar 5 tadi, terus 0,0001 misalkan, dan seterusnya, itu semua yang saya tulis itu merupakan bilangan real, ya. Jadi bilangan real itu semua jenis bilangan yang termasuk. Nah, dengan A, bilangan pokok tadi A, itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi untuk pangkat 0 itu juga tidak terdefinisi kalau dia 0 pangkat 0. Oke. Nah, sekarang jika N-nya sebagai pangkat itu adalah bilangan negatif, maaf saya salah tulis, ini negatif. Ya, negatif. Nah, jika N itu adalah bilangan negatif, maka hasilnya itu menjadi bentuk pecahan. Namun, nanti pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi, misal, contohnya di sini ada dua. Yang pertama, 2 pangkat min 3. Itu bisa menjadi pangkat bulat positif jika bentuknya berubah menjadi 1/2 pangkat 3. Ingat, kalau pangkat negatif itu tidak bisa langsung dihasilkan. Jawabannya, 2 pangkat min 3 itu tidak tahu kita. Saya pun tidak tahu 2 pangkat min 3 itu berapa kalau tidak ada sifat ini. Jadi, adanya sifat ini itu mempermudah kita mencari nilai dari pangkat negatif. Oke? Jadi 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Ketika sudah berubah menjadi bilangan pangkat positif, maka bisa langsung kita cari. 2 pangkat 3 itu artinya kan 2 kali 2 kali 2. Karena pangkat 3, maka bilangan pokoknya yang 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, pian kalikan 2 kali 2 kali 2, berapa jawabannya? 8. Maka jawaban untuk 2 pangkat min 3 ini itu adalah 1/8. Oke? Yang B. Yang B ini pangkat negatif dan bilangan pokoknya pecahan. Oke, perhatikan. Jadi saya punya min 1/2 pangkat negatif 5. Nah, kita ubah jadi pangkat positif. Ini itu menjadi min 1/2 pangkat 5.
menjadi seperti ini. Saya tulis di atas. Oh my god. 1/2 min 1/2 pangkat 5. Nah, jadi berubah menjadi seperti itu, baru nanti kalian jabarkan. Kalikan min 1/2 itu sebanyak 5 kali. Nah, nih 5 kali. Setelah itu, kalian kalikan berapa itu? Perkalian pecahan. Harus kalian ingat, bagaimana cara mengalikan pecahan? Jika saya punya A per B dikali C per D, maka yang dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi nanti A kali C per B kali D. Nah, berarti perhatikan yang di bawah sini. Satu yang di atas ini, yang ini ada 5. Pian kalikan, karena itu min, ya. Min itu bisa kalian cantumkan untuk min 1 atau min 2. Jadi min itu punyanya 1 dan 2 bersama-sama. Jadi terserah mau misalkan min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 atau min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Seperti itu. Nih, saya akan mengalihkan misalkan min 1. Jadi min 1 yang ini, ya. Yang pertama ini, min 1-nya dikali min 1. Min kali min apa? Harus diingat. Negatif kali negatif itu sama dengan positif. Jika tandanya sama dan dia dikali, maka jawabannya positif. Namun misal negatif kali positif, tandanya ini kan berbeda nih, berdua. Maka jawabannya negatif. Oke, kita kalikan. Min kali min, plus. Plus kali min, min. Min kali plus, plus. Plus kali min, min. Maka jawabannya di sini itu adalah min. Sekarang dapat 1/32 bagaimana? Ya sama seperti tadi saya jelaskan mengenai perkalian bilangan pecahan. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Maka 1 yang di atas itu kalian kalikan semuanya, maka jawabannya adalah 1. Oke. Terus yang 2 di bawah itu kalian kalikan. Ada 5 tuh. Jadi 2-nya 5 kali dikalikan jawabannya 32. Maka diperolehlah min 1/32. Nah, itu kan pecahan. Ya, pecahan di bawahnya pecahan. Jadi seperti ini. Misal, saya punya 1 per... Bukan. Saya punya A per B. Per itu kan artinya bagi. Boleh loh kalau saya tulis seperti ini. Bagi titik 2. Nah, C per D. Cara membagi pecahan bagaimana? Kalau tadi kita membahas mengenai perkalian pecahan, maka membagi pecahan bagaimana? Ayo. A per C itu berarti tetap, A per B yang di depan sini itu tetap. Terus C per D ini kalian balik. Tapi ketika kalian balik D per C, maka tanda pembagian berubah menjadi perkalian. Ingat, yang nomor 2-nya itu dibalik. Terus nanti tandanya berubah menjadi kali. Nah, sekarang saya punya 1 dibagi min 1/32. Nah, berarti bagaimana ini? Berarti 1 yang di depan ini tetap, ya kan? 1 yang di depan itu tetap, terus saya ubah tanda bagi menjadi kali, namun 1/32-nya saya balik, jadi 32/1. Sehingga 1 bagi 1 itu habis. Atau bisa kayak gini, berapapun kalau dibagi dengan, berapapun kalau dibagi dengan 1, maka jawabannya tetap. Berapapun kalau dikali dengan 1, jawabannya pun tetap. Jadi di sini jawabannya min 32. Nah, begitu cara mendapatkan hasilnya. Next. Nah, sifat-sifatnya. Di sini ada 6. Silahkan kalian catat, terus kalian perhatikan setiap nomornya itu.
Apa perbedaannya? Nah, supaya lebih jelas, saya masuk langsung ke contoh soal. Yang pertama, contoh 1 itu berasal dari rumus yang pertama itu. Ini, yang A pangkat P kali A pangkat Q. Kalian catat dulu, rumus ini yang 6 ini nanti bisa seterusnya kalian lihat pada contoh. Nah, nomor 1, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2. Nah, artinya kalau kita mengerjakan sesuai definisi eksponen, berarti kita harus mengalihkan bilangan pokok sebanyak pangkat. Jadi untuk yang pertama ini caranya saya pakai menggunakan definisi eksponen. Ya, tidak menggunakan sifat karena supaya kalian tahu kenapa sifat itu menjadi seperti itu. Oke? Ini penjelasannya. Jadi 2 pangkat 2 ini yang di depan ini itu kita jabarkan. Jadi 2 itu berasal dari bilangan pokok. Kenapa 2-nya 2 kali? Karena pangkatnya ada 2. Setelah itu, karena ini tandanya dikali, maka dia tetap dikali. 2 pangkat 5, yang ini jawabannya. 2-nya sebanyak 5 kali, karena 5 itu pangkatnya. Terus nanti kalian kali dengan 2 yang di pojokan itu. Sehingga kita peroleh apa nanti? Karena dia semuanya ini perkalian, artinya kita bisa membuka kurungnya itu. Kita hilangkan kurungnya, sehingga nanti terjabarlah 2 sepanjang ini. Dapat dari mana? 2 yang di atas ini, yang di kurung pertama itu, dia 2-nya yang ini. Terus 2 yang 5 tadi, 5 kali tadi, yang ini. Bentar sih. Iki loh. Nah, 2 yang ini, nah, terus 2 yang ini itu adalah yang 5 kali, yang ini adalah yang 1, yang sendirian. Nah, totalnya ada berapa 2 itu? Totalnya ada 8. Berarti bisa kita tulis kembali bahwa 2 bilangan pokok, ya, 2 yang kita tulis ini sepanjangan ini itu adalah bilangan pokok. Kita tulis bilangan pokoknya. Berapa banyak 2 itu adalah pangkatnya. Karena ada 8 faktor, maka pangkat 8. Jika ingin dihasilkan 2 pangkat 8, maka kalian kalikan 2 kali 2 sampai 8 kali. Jawabannya nanti 256. Next. Saya menggunakan cara kedua, menggunakan sifat eksponensial, bagian A tadi. Oke, jadi nanti kalau menggunakan sifat A, ya, saya tulis kembali di sini, atau bisa kalian buka catatan kalian. Sifat A itu adalah A pangkat P ditambah A pangkat Q. Dikali A pangkat Q. A pangkat Q. Jadi, kalau dia dikali, maka nanti bilangan pokoknya itu tetap, namun pangkatnya nanti ditambah. Oke? Jadi bilangan pokoknya, ini sifat ini berlaku apabila bilangan pokoknya itu sama. Jadi misalkan kalau ada soal 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 5, bilangan pokoknya ini kan berbeda. Maka mereka tidak berlaku sifat A, sifat eksponensial. Ini kalau kalian pengen menjawab soal ini, berarti kalian harus cari ini nilainya berapa. 8 ini kalau dikalikan. 3 pangkat 5 itu berapa? 279 mungkin. Nah, itu baru nanti kalian hasilkan dengan cara menambah mereka. 8 tambah 2, 79. Nah, jadi yang pertama tadi A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P tambah Q. Ya, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Oke, kalau dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Nah, sekarang soalnya tadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5 kali
2. Nah, 2 yang terakhir itu dia tidak ada dituliskannya pangkat. Namun, 2 yang itu dia sebenarnya memiliki pangkat. Jadi semua angka, misalkan saya punya 5. 5 ini mungkin tidak terlihat pangkatnya, namun dia memiliki pangkat, yaitu 1, bukan 0. Oke? Ingat, angka yang sebenarnya tidak tertulis pangkatnya, ternyata dia memiliki pangkat, yaitu 1, bukan 0. Kalau dia pangkat 0, pasti orang-orang itu akan menulis. Pasti ditulis pangkatnya. Kalau dia 0. Oke lah, ingatlah. Sekarang kita kembali menyelesaikan soal yang pertama ini. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2. Jadi 2 yang di sini itu pangkat 1. Nah, karena dia perkalian nih, ya, dia perkalian, maka pangkatnya itu nanti ditambah. Terus, saya bilang tadi, bilangan pokoknya harus sama. Artinya, kalian harus lihat dulu bilangan pokoknya sama kada sebelum ditambah. Jadi, 2, bilangan pokok ini 2, ini juga 2 yang di tengah, dan ini juga 2 yang pangkat 1 itu. Karena dia bilangan pokoknya sama, maka kalian cukup tulis 1 kali. Terus pangkatnya kalian tambah. Jadi 2 tambah 5 tambah 1, itu nanti kalian tambah. Sehingga nanti 2 tambah 5, 7, 7 tambah 1 adalah 8. Jadi jawabannya sama seperti cara yang pertama tadi. Nah, sekarang yang nomor 2. Contoh nomor 2 ini. Ya, contoh nomor 2 ini. Itu saya jelaskan menggunakan definisi terlebih dahulu. Nah, pembagian. Jadi pembagian itu bisa menggunakan tanda titik 2 atau per. Karena kita sudah SMA, ya, tingkat SMA, maka nanti kebanyakan akan menulis bentuk per. Ya, jadi di situ di soal 9 pangkat 7 bagi 9 pangkat 5. Atau bisa ditulis 9 pangkat 7 per 9 pangkat 5. Ini kalau sesuai definisi, maka yang di atas 9 pangkat 7 itu akan dijabarkan. Bilangan pokoknya adalah 9, pangkatnya adalah 7. Artinya, bilangan pokoknya yang 9 itu akan dikalikan sebanyak 7 kali. Jadi, 9 kali 9 kali 9 sebanyak 7 kali. Yang di bawahnya 9 pangkat 5. 9 pangkat 5 ini, bilangan pokoknya 9, pangkatnya 5, maka 9-nya itu akan dikalikan sebanyak 5 kali. Terus, karena dia pembagian, berarti bisa dicoret. Namun, perhatikan, jika saya punya 3, jika saya punya 3 tambah 2 per 2. Nah, ini tidak boleh dicoret ya. Salah, ini salah besar. Karena dia penjumlahan, ya, penjumlahan dan pengurangan tidak boleh saling mencoret. Jika dia pembagian seperti itu. Oke? Jadi kalau kalian ingin mencoret atas dan bawah, perhatikan, dia harus perkalian. Jika bukan perkalian, penjumlahan atau pengurangan, maka itu tidak boleh dicoret. Misalkan kalau saya punya seperti ini, 3 ditambah 2 kali 6 per 2. Bu, itu ada perkalian. Yang ini kan perkalian nih. Bolehlah ulun coret 2 bagi 2 atau 6 bagi 2. Tetap tidak diperbolehkan karena di sini masih penjumlahan. Oke, ingat ya. Jadi 9 yang di atas dan 9 yang di bawah itu kita coret menjadi, nah, kita coret sebanyak yang kita bisa. Kita coret. Nah, berarti setelah kita coret semua yang kita bisa coret, itu bersisa 9 kali 9 di atas per
1. 1 itu karena habis, yang di bawah itu habis dibagi. Maka sisanya 1. Jadi bukannya 0, tapi sisa 1. Nah, 9 kali 9 itu 81. 81 dibagi 1 sama dengan 81. Next, cara eksponensial menggunakan sifat. Sifat yang ke B itu pembagian. Lawan dari bagi kan kali. Kalau soal yang nomor 1 tadi itu ditambah pangkatnya, maka untuk sifat yang B ini, pembagian ini, ya saya punya misalkan A pangkat P per A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P kurang Q. Lawan dari tambah adalah kurang. Jadi 2 pangkat apa itu? P per 2 pangkat Q. Lah kok 2? A pangkat P dibagi A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P kurang Q. Ya, perhatikan sifat ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Oke, jadi nomor cara 2 ini itu menggunakan sifat, maka nanti bilangan pokoknya 9 cukup kalian tulis sekali. Ya, kalian tulis sekali, baru pangkat yang di atas kurang pangkat yang di bawah. Jadi 7 kurang 5 yaitu 2. Jawabannya adalah 9 pangkat 2 yaitu 81. Jadi cara 1 dan cara 2 itu dia sama. Oke, next. Sifat yang ketiga, untuk pertemuan hari ini sampai sifat ketiga terlebih dahulu. Oke, cara 1, sesuai definisi eksponen. Sesuai definisi eksponen, seperti ini. Nah, 3 pangkat 3 itu satu kesatuan, dianggap 1. Terus dia memiliki pangkat. Jadi, pangkat yang di luar itu miliknya 3 pangkat 3. Artinya, kalau sesuai definisi eksponen, 3 pangkat 3 itu akan dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi, seperti di layar. Nah, kalau kita jabarkan di dalam kurung itu menjadi 3 kali 3 kali 3, terus nanti dikali lagi, sampai nanti sama dengan kita buka kurungnya, kita kumpulkan menjadi 1, sehingga kita peroleh 3-nya nanti sebanyak 6 kali, berarti 3 pangkat 6. 3 kali 3 sebanyak 6 kali itu nanti sama dengan 729. Nah, kalau menggunakan sifat gede, sifat yang gede itu bisa kita kalikan. Jadi di sini sifat nomor D itu berbeda dengan sifatnya A. Kalau yang A itu dia perkalian, bilangannya itu dikali. Bilangannya dikali. Sedangkan sifat yang gede itu pangkatnya yang dikali. Ya, pangkatnya ini yang dikali. Jadi berbeda. Jangan sampai salah. Jadi nanti 3 kali 2. 3-nya itu yang mana? 3 itu yang pangkat. 3-nya itu adalah ya pangkat. 3-nya itu adalah pangkat. 2-nya ini juga pangkat. Jadi 3 kali 3. Pangkatnya dikali. Misalkan saya punya 5 pangkat 10. Ya kan? Terus berpangkat lagi 3. Maka ini menjadi 5 pangkat 10 kali 3, yaitu 5 pangkat 30. Kalau pangkatnya gede seperti ini, tidak usah kalian hasilkan seperti ini ya, karena itu jawabannya banyak. Cukup sampai situ aja. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya pada minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.